Tips menanam anggrek bulan dan pemilihan media yang tepat di musim hujan. Hai guys, welcome back to my mini vlog. Nah, sebelumnya aku mau unboxing dulu. Ini anggrek bulan yang baru aku beli. FYI, di sini aku belinya selalu pasca bunga. Kenapa pasca bunga? Karena biar bunganya itu tidak layu, tidak rusak. Terus kalau pasca bunga itu juga murah ya guys, daripada beli yang sudah berbunga. Kalau beli yang seedling atau remaja itu pasti menunggu waktu yang cukup lama. Jadi aku mutusin beli yang pasca bunga atau sudah pernah berbunga. Nah, buat teman-teman yang bingung apa sih anggrek pasca bunga, sedikit informasi bahwa anggrek pasca bunga itu adalah anggrek yang sudah pernah berbunga, baik itu skala kebun maupun anggrek ex rental. Biasanya anggrek itu disewakan di kantor-kantor. Ketika masa berbunganya sudah habis, anggrek itu bakalan kembali ke seller dan sama si seller biasanya dijual lebih murah guys. Tapi kebanyakan yang aku beli ini skala kebun atau yang memang ada di kebun, masa berbunganya sudah selesai, jadi dijual dalam bentuk pasca atau sudah pernah berbunga gini ya guys. Aku belinya ini melalui Shopee saat live streaming dan harganya super duper murah daripada anggrek-anggrek yang sebelumnya ya guys. Dua plant ini harganya Rp73.000 saja. Tapi di sini aku sangat kecewa. Kenapa? Karena tidak sesuai sama dengan yang aku fikirkan atau aku mau saat di live. Nah, saat di live aku maunya tuh anggrek bulan mini guys. Seperti ini ya screenshotnya, tapi pas datang di sini kondisinya sangat jumbo sekali. Padahal semua koleksiku itu sudah jumbo guys. Bisa saja aku retur, tapi aku sangat kasihan sama anggrek ini kalau harus terbang lagi ke Jakarta. Jadi aku terima apa adanya. Kali ini aku yang mengalah ya guys. Oke, langkah yang pertama di sini kita buka soft potnya, terus kita cek semua akar-akarnya apakah ada yang busuk, ada yang hitam atau ada yang kempes. Untuk medianya di sini masih sangat bagus, tetapi aku lihat di sini ada beberapa akar yang busuk. Jadi harus kita potong atau kita buang ya. Untuk menghindari stres berat pada tanaman atau pada anggrek, jadi untuk pengambilan medianya ini harus sangat hati-hati, jangan sampai terguncang terlalu keras. Jadi guys, di sini aku mau sisakan 20% dari medianya. Jadi 80%-nya aku buang ya guys. Nah, cara ini tuh sangat efektif dalam menanam anggrek bulan di musim penghujan guys. Kenapa? Karena di musim penghujan itu sangat rawan terhadap jamur, bakteri, busuk akar, bahkan busuk pucuk. Teman-teman di sini bisa lihat tadi sekilas hanya sedikit akar yang busuk, tetapi setelah ditelaah ke dalam ternyata makin banyak akar yang busuk dan yang harus kita buang ya guys. Jadi itulah pentingnya kita selalu cek media. Untuk akar yang busuk ini harus kita pangkas semuanya, jangan sampai ada yang tersisa karena bakalan akan tertular pada akar-akar yang sehat guys. Setelah akar-akar yang busuk kita pangkas, jadi kurang lebih bakalan seperti ini hasil endingnya. Dan kenapa aku sisakan di atas, di samping-samping ini yang masih melekat dengan akar, biar anggreknya tidak terlalu stres ya guys ya. Jadi kalau untuk stres itu masa pemulihannya cukup lama. Next, kita ke plan yang berikutnya. Di sini aku lihat lebih baik daripada plan yang sebelumnya. Tapi kita wajib waspadai juga. Kita harus bongkar sampai ke dalam. Jangan sampai terkecoh dari penampakan luar. Jadi yang di dalam harus kita bongkar juga ya guys. Apalagi saat ini musim penghujan. Setelah dicek ternyata benar-benar di luar dugaan. Yang awalnya kita lihat baik-baik saja, ternyata di dalamnya juga banyak yang busuk. Terpaksa harus kita pangkas dan kita gunting sampai bersih ya. Untuk medianya samakan dengan plan yang pertama, kita sisakan 20% dari medianya ya guys. Dan hasil akhirnya seperti ini. Di bagian dalam kita congkel sampai benar-benar tidak ada akar yang busuk. Apa sih media yang tepat menanam anggrek bulan di musim penghujan? Medianya itu menurutku adalah cacah pinus, sudah yang paling the best guys. Dibandingkan arang itu cepat kering ya guys ya. Kalau pakai moss rawan jamur, rawan bakteri. Jadi untuk cacah pinus ini sudah mempunyai zat tersendiri anti jamur ya guys ya.
Untuk lebih antisipasi lagi, walaupun si Caca Pinus ini mempunyai anti jamur, ada baiknya kita rendam dulu dengan menggunakan fungisida. Nah, uniknya di sini merek yang aku pakai ini 2 in 1, yaitu fungisida sekaligus bakterisida dari Bactocin. Bisa dipakai untuk segala jenis tanaman seperti cabai, tembakau, padi, dan kubis, guys. Teman-teman bisa belinya di toko pertanian, dan kalau aku ini belinya di marketplace Shopee ya guys. Untuk takaran Bactocin ini 1 ml dalam 1 liter. Nah, ini air 1 liter sudah aku ambil sedikit, lalu menggunakan takaran ini. Kenapa menggunakan takaran? Biar tidak overdosis. Kalau sudah overdosis, nanti tanaman kalian bisa stres atau bisa layu ya guys ya. Untuk menangani tanaman overdosis pernah aku upload di video sebelumnya ya. Oke. Pokoknya dalam pemberian pupuk, fungisida, bakterisida maupun insektisida jangan sampai overdosis ya guys ya. Kasihan sekali tanaman kalian. Lanjut di sini untuk fungisidanya aku siram aja pada ember dan pada Caca Pinusnya seperti ini. Aku rendam minimal 30 menit dan diaduk-aduk sampai merata. Diusahakan semua bagiannya sudah terendam ya guys. Nah, setelah ditirisin di sini aku mengasih tips juga dalam pemilihan pot yang tepat. Kalau teman-teman tidak ada pot khusus anggrek, bisa menggunakan pot biasa. Asalkan banyak ditambahin lubang seperti ini biar sirkulasi udaranya itu bagus. Karena kalau sampai pengap itu bisa menyebabkan rawan jamur. Nah, ini bukan kotor ya guys, ini bekas kokopit yang sudah steril. Untuk air sisa rendaman tadi di sini aku rendam saja pada anggreknya biar lebih maksimal. Rendamnya tidak usah lama-lama guys, minimal 15 menit. Yang penting semua bagiannya itu terendam kecuali daun ya. Apalagi sebagian medianya ini adalah moss putih yang sangat rawan dengan jamur. Nah, selanjutnya kita ke praktek cara penanamannya. Teman-teman, jangan langsung kita masukkan anggreknya, kita kasih dulu bagian bawah ini medianya biar kalau disiram airnya itu poros dan mengalir deras. Baru kita letakkan anggreknya seperti ini dan diganjal dengan media Caca Pinusnya seperti ini. Untuk moss dan akar diusahakan jangan sampai terendam semua. Kita kasih sela untuk si akar-akar ini bernafas dan bergerak ya guys. Bergerak dalam artian dia itu akan mencari jalan atau mengikat media nantinya ya guys. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada plant yang kedua. Jangan sampai si moss dan sebagian akarnya ini tertutup media. Kurang lebih seperti itu tips dari aku. Semoga bermanfaat and thank you for watching guys. Bye bye.